mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Aku Farel Irwanza. Jadi di sini kami selaku perwakilan dari IKMA ingin menyampaikan materi terkait teknologi tepat guna, yaitu penggunaan biopori. Sebelumnya, buat teman-teman sekalian ada yang udah pada tahu belum sih apa itu biopori? Mungkin buat yang tahu boleh raise hand. Belum pada tahu gitu ya apa itu biopori. Jadi mungkin kami bakal jelasin sedikit tentang biopori. Jadi biopori ini adalah lubang resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Jadi ada yang namanya lubang resapan biopori atau LRB. Jadi lubang ini adalah lubang simetris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan juga kedalamannya sekitar 100 cm. Jadi itu sudah kami buat dan itu tempatnya ada di dekat tempat kewirausahaan di dekat kantin. Nah, jadi itu nggak terlalu dalam sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang ini diisi dengan sampah organik. Sampah ini berfungsi untuk menghidupkan mikroorganisme tanah seperti cacing tanah. Cacing ini nantinya bertugas membentuk pori dari pori-pori atau terowongan dalam tanah yang namanya biopori. Nah, dimaksudkan sebagai lubang resapan untuk mengalir air hujan dan juga meresapkannya kembali ke tanah. Lubang resapan biopori ini merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk membersihkan resapan air hujan dan juga mengatasi masalah sampah organik yang pada biopori tersebut untuk diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Dan juga yang terakhir itu ada air itu untuk menjaga kelembapan sampah organik dalam lubang biopori dan juga mempercepat proses dekomposisi. Jadi ini kondensasi air dulu. Sehingga biosensor ini tepat untuk dijadikan solusi pada saat kita mengimplementasikannya, terutama di daerah-daerah yang terpencil serta daerah berkembang dan di mana akses terhadap teknologi air profesionalnya itu masih terbatas. Oke, boleh selanjutnya. Nah, secara visual sendiri, biosensor itu berbentuk wadah yang biasanya terbuat dari plastik, pipa ataupun beton yang berisi dari lapisan-lapisan pasir serta kerikil yang dan ini mungkin akan agak sedikit sebelum, jadi boleh untuk teman-teman mohon diperhatikan kita boleh dilanjutkan. Nah, di sini ada komponen dari filter biosen yang mana kayak yang udah disebutin sama Sasa sebelumnya, itu ada biofilm, ada pasir kasar, pasir halus, kerikil, kemudian juga ada karbon aktif dan terbuat dari pipa. Nah, sebetulnya gimana sih cara kerja secara spesifik dari biosen filter ini? Yang pertama, jadi nanti air ketika sudah dimasukkan ke dalam pipa itu akan bertemu dengan plastik biofilm, yang mana nanti mikroorganisme yang ada di plastik biofilmnya itu akan memakan atau akan mengalahkan si mikroorganisme yang ada di air. Kemudian setelah melewati biofilm tersebut, air itu akan mikroorganisme yang masih tersisa di dalam air itu akan terperangkap di pasir-pasir yang sudah kita masukkan. Kemudian mikroorganisme yang terperangkap tersebut akan menempel di butiran-butiran pasir yang pada akhirnya lambat laun akan mati karena either itu antara lack of food,
lack of oxygen or karena food reaction yang dua. Nah, ini ada contoh penerapan nyatanya kemarin itu kalau nggak salah ada di Thailand terkait penerapan biosand filter di area yang kurang atau tidak memiliki teknologi pengolahan air konvensional. Boleh dilanjutin teman-teman? Oke, nah ini yang akan lebih seru karena ini adalah prototype biosand filter kami gitu. Mungkin memang bentuknya berbeda, nggak sama tabung kayak yang ditunjukin tadi, tapi ada alasannya. Pertama, untuk tabung pertama, jadi di sebelah kiri itu ada pipa sambungan. Pipa itu nanti akan disambungkan dengan tangki air keruh. Jadi air keruh akan masuk dalam pipa pertama itu. Kemudian di pipa pertama itu air keruhnya akan masuk ke batu kerikil dulu. Tujuannya apa? Supaya partikel-partikel yang lumayan besar di air keruh itu dapat disaring, kemudian nanti akan bertemu dengan kapas. Supaya nanti air yang sudah disaring itu juga akan lebih disaring lagi. Kemudian pindah ke tabung yang kedua, airnya akan ketemu dengan pasir, di mana nanti mikroorganismenya akan lengket di pasir, akan menempel, baru nanti ketemu kapas lagi untuk disaring supaya bisa masuk ke tabung ketiga. Terus di tabung ketiga, yang ini salah satu bahan yang oke juga dipakai di prototipe ini adalah karbon aktif, di mana karbon aktif ini tujuannya itu dapat membantu mengurangi kekeruhan air, bau untuk pengelolaan air bersih. Mungkin boleh dilanjut. Oke, di sini ada definisi dan prinsip kerja teknik terlebih dahulu. Jadi SSF adalah teknologi sederhana untuk mengelola air kotor menjadi air konsumsi tanpa bahan kimia seperti koagulan. Nah, SSF ini memiliki keunggulan seperti efisiensi pengelolaan air secara fisik, kimia, dan biologis tanpa penambahan bahan kimia. Proses pembuatannya yang murah dan sederhana, serta biaya pengoperasian yang rendah dan sederhana, dan residu lumpur yang dapat dimanfaatkan. Nah, namun ada kelemahannya yaitu sekitar kita. Oke, demikian untuk pengimplementasian TTG dari kelompok kelas IKMA yaitu biopori yang menghasilkan pupuk tanaman. Terima kasih. Vertikalnya kita itu lebih baik menyiram tanah itu dengan air. Itu dilakukan untuk memudahkan kita dalam proses itu dan juga untuk membantu penyerapan udara maupun air ke dalam tanah. Yang kedua, kita membutuhkan menjaga agar sampah organik nanti tetap berada dalam pipa dan juga untuk mencegah masuknya air ke dalam tanah. Sekian dari aku dan juga Kak Febri. Mana nih teman-teman tadi bahan dan alat? Oke, untuk pipa itu udah masuk ke dalam lubang dan misalkan untuk bagian atas dari pipa itu sejajar dengan permukaan tanah atau bisa saja lebih tinggi dari permukaan tanah. Nah, kemudian setelah wah, siap-siap ini bawa ini. Kalau misalnya ada satu orang yang disuruh bawa. boleh dimasukin secara sedikit sampai terisi supaya baik. Wow, siap-siap ini bawa ini apa tuh bekas-bekas ini ya.
sampai penuh kan? Oke, untuk pipanya itu udah masuk ke dalam lubang dan usahakan untuk bagian atas dari pipa itu sejajar dengan permukaan tanah atau bisa saja lebih tinggi dari permukaan tanah. Nah, kemudian setelah pipanya masuk ke bioporinya menggunakan tutup biopori tadinya yang memiliki lubang-lubang kecilnya tadi. Oke, boleh ditutup teman-teman. Apa sih fungsi dari tutup biopori ini sendiri? Nah, fungsi dari tutup biopori ini adalah untuk mencegah benda asing masuk ke pipa biopori itu sendiri. Kemudian juga untuk mencegah nyamuk berkarang di biopori itu, di pipa biopori itu sendiri. Nah, oke. Untuk sampah-sampah organik